Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkatimu. Mantap. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Allah 5 menit bersama dengan firman. Puji nama Tuhan. Kita akan mengambil firman Allah dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, tetapi saya akan membacakan ayat 11-nya saja. If anyone, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatannya dan anugerah Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi kekuatan orang beriman, tema kita adalah kekuatan orang beriman. Kekuatan orang beriman itu bukan terletak pada harta bendanya, bukan banyaknya emas permatanya, bukan banyaknya apa yang dimilikinya, tetapi kekuatan kita adalah yang pertama, kata firman Allah, kuasa yang dianugerahkan Allah bagimu. Jadi kuasa Allah itu penting dalam kehidupan ini untuk kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita, supaya tugas dan tanggung jawab kita itu tidak menyimpang dari kehendak Allah, tidak menyimpang dari kemauan Allah, tidak menyimpang dari nilai-nilai kerajaan Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan, itu sebabnya apapun yang kita lakukan, lakukan dalam kuasa yang dari Tuhan, sehingga engkau tidak bersungut-sungut, engkau tidak bimbang untuk melakukan yang terbaik dari hidupmu. Yang kedua, kata firman Allah adalah yang dimana kita harus memiliki iman kepada Allah. Itulah kekuatan kita yang kedua, iman kepada Allah. Yang membuka pintu surga itu bisa terbuka dalam hidupmu, itu karena imanmu. Ketika engkau berdoa, kata firman Allah, bisa membuka pintu surga itu karena imanmu. Kalau kemurahan Allah mau turun, itu karena engkau harus beriman kepada Dia. Jadi belas kasihan Allah, kemurahan Allah, pertolongan Allah akan tiba dalam kehidupanmu kalau engkau beriman kepada Allah. Dan itu sebabnya iman ini sangat penting, dan tidak kalah pentingnya dengan kehidupan ini. Karena iman inilah yang menghantar engkau nantinya sampai kepada kerajaannya. Jadi jangan sampai kita kehilangan iman karena godaan dunia ini, karena setan, karena godaan-godaan yang ada, lalu Anda melepaskan iman Anda. Wow, karena keadaan situasi penderitaan kau lepaskan imanmu. Wow, jangan. Ada karena keluarganya meninggal, ibunya meninggal, dia meninggalkan Tuhan. Karena dia katakan, kenapa engkau mengambil orang yang kucintai? Ada anaknya meninggal, lalu kemudian kenapa engkau mengambil orang yang kucintai? Jadi merasa Tuhan kejam terhadap dia, akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan hilanglah imannya. Dan sampai hari ini saya melihat keadaan hidup yang tidak mempunyai jaminan itu. Tapi kita sebagai orang percaya, apapun situasimu, tetaplah beriman, karena iman itu mampu membuka kemurahan Allah dan kasih sayang Allah dan surganya untuk dicurahkan kepadamu. Yang ketiga, kata firman Allah, pengharapan terhadap Yesus dan firman. Jadi kalau engkau seperti dikatakan tadi, kalau engkau lakukan seperti menyampaikan firman, itu adalah sebuah pengharapan bagi kita, karena firman-Nya Allah tidak pernah tidak menggenapi firman-Nya. Kalau engkau punya iman dan engkau percaya, engkau punya pengharapan, maka engkau akan melihat firman itu dilaksanakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya engkau memuliakan Dia, supaya engkau memberikan yang terbaik bagi Dia. Karena panggilan Allah dalam hidupmu untuk engkau menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah, karena Allah sudah memanggil engkau dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Supaya apa? Engkau memuliakan Dia melalui engkau hidup dalam pengharapan yang betul-betul aku berharap pada Tuhan, dan engkau akan melihat kuasa-Nya dinyatakan. Berharap kepada Allah dan firman itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau engkau hilang pengharapan, ada banyak orang hilang pengharapan, akhirnya mengakhiri hidupnya. Kenapa? Pengharapannya hilang. Ketika sedetik aja pengharapanmu hilang,
setan akan masuk untuk mengakhiri hidupmu. Tapi kalau engkau terus berpegang kepada pengharapan dan firman Allah, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, berkati firman-Mu, karena hanya firman-Mu-lah, Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur apapun hidup ini berasal dari Tuhan. Kami bersyukuri dan kami nikmati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, salam beraktivitas tentunya bersama dengan firman. Mantap.